Cerah banget ya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Anggun gimana kabarnya? Alhamdulillah masih sama, jauh dari suami ya beginilah Mbak. Iya, Hari Hidup Membara ini judulnya ya. Oke, oke, terima kasih banget hari ini udah bisa hadir. Sebelum kita ngobrol untuk memulai proses coaching kita nih Mbak ya. Di sini kan saya sebagai seorang pengamat nanti antara Bu Rizka dengan Pak Junisai, antara Bu coachingnya ya. Nah, namun sebelum ya. itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik observasi yang akan saya beritahu nanti. Nah, nanti dari rubrik penilaian ini akan menjadi acuan saya dan saya harapkan dalam proses rubrik ini memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses berpikir kritis, kemudian memaksimalkan potensi, dan yang pastinya nih Mbak ya, nanti dari seorang coach itu yang pasti dalam melakukan coachingnya harus seutuhnya ya, jadi jangan bercabang-cabang nih seperti saya nanti, jangan ya Mbak ya. Kemudian nanti saya harapkan Bu Rizka juga memiliki kompetensi inti yang meliputi kehadiran seutuhnya, kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian ada teknik rasa juga pastinya ya. Kemudian tidak hanya itu saja, dengan harapan nanti dari percakapan itu akan bisa diterapkan menggunakan alur tirta. Nah, nanti dengan harapan ada tanggung jawab dari rubrik penilaian itulah nanti saya akan amati Ibu Rizka dengan Pak Junisai. Bagaimana Bu? Baik Bu, siap Ibu. Paham ya? Paham. Gitu. Sebelum dimulai nih, beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan boleh? Boleh Ibu. Boleh. Oke, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Yang mana nih ceritanya yang pengen dikembangin sama Bu Rizka nih dalam proses percakapan nanti? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Anggun. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu. Nanti saya ingin mengembangkan potensi mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa seperti itu Ibu Anggun. Oke, berarti ada dua ya Bu ya. Di sini Anda mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi itu Bu, kira-kira bagian kompetensi mana nih yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Baik, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali, kemudian saya juga dapat eh, memahami atas permasalahan yang coach temui di lapangan seperti itu. Oke, baik sekali. Jadi memang mendengarkan itu adalah kuncinya Bu ya, agar bisa menggali lebih banyak lagi saat uh, proses coaching nanti ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira indikator ketercapaian apa nih sebagai tolak ukurnya nanti? Bagaimana terkait dengan yang dituju dalam proses coaching ini? Baik, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu yang pertama bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtut, alur tirta ya, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri agar coach tersebut dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik sekali ya Bu ya. Oke, yang sudah Ibu paparkan tadi, semoga dari indikator yang sudah dijelaskan, kemudian antara ide dan solusi seorang coach tentunya Ibu bisa menggalinya dengan secara maksimal ya. Saya harap nanti kita bisa ngobrol lagi
apakah prosesnya selesai atau tidak, kemudian apakah berhasil atau tidak indikatornya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Sudah siap untuk melakukan coachingnya Bu? Siap, Ibu. Oke, baiklah. Silakan dikasih waktu untuk melakukan proses coachingnya ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Pak Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizka. Gimana kabarnya hari ini Pak Juni? Alhamdulillah sehat, baik. Cuma ada sedikit ini pemikiran-pemikiran Juni nih. Oh begitu. Kira-kira pemikiran-pemikiran apa nih yang sedang mengganggu dalam benak Bapak? Boleh nih diceritakan. Oh ya boleh Bu, baik Bu. Iya jadi ini Bu Rizka, saya cerita sedikit Bu ya tentang permasalahan yang saya temukan, yaitu kesadaran peserta didik kita itu sangat minim sekali Bu Rizka. Karena di samping itu juga saya lihat mengenai cara mereka membuang sampah masih belum pada tempatnya. Itu Bu Rizka. Oh, baiklah. Jadi untuk tujuan pembahasan kita kali ini, Pak Joni, saya ingin membahas perihal yang sedang Bapak temui ya Pak, yaitu kesadaran peserta didik yang berkurang, masih membuang sampah belum pada tempatnya gitu Pak ya, benar Pak? Iya Bu, benar sekali Bu Rizka. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, mungkin dari hasil pantauan Bapak atau mungkin dari hasil asumtif Bapak sendiri, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak itu masih memiliki kesadaran yang kurang, masih membuang sampah sembarangan seperti itu? Kira-kira apa Pak? Ya, jadi ketika saya sedang mengajar di kelas 5 ini Bu Rizka, di kelas 5 SD, setelah pembukaan dan apersepsi, saya melakukan inspeksi secara mendadak, yaitu mengecek kebersihan dari setiap laci yang dimiliki peserta didik. Nah, ada pada meja belajar mereka, karena saya amati kelasnya sudah cukup bersih. Namun saya ingin memastikan apakah memang sudah benar-benar bersih. Namun ketika hal itu saya lakukan, saya mendapatkan beberapa laci anak itu yang tersimpan ada bekas permen, ada bekas aqua, ada bekas bungkus-bungkus yang lain. Nah ini yang saya kira hal ini dalam pengamatan saya ini mungkin apa ya yang saya lihat kurangnya kesadaran daripada peserta didik kita. Iya, wah tentunya sangat sedih kita sebagai guru melihat hal-hal seperti itu ya Pak ya. Baik, Iya. mungkin Bapak bisa mengetahuinya. Apa sih penyebab lain yang Bapak ketahui dari permasalahan ini? Iya, Bu Rizka. Jam istirahat saya bersama dengan guru-guru lainnya ngobrol nih, kolaborasi santai di ruang guru. Saya bercerita tentang hal yang tadi saya temukan di dalam kelas, bahwa kesadaran diri tentang pentingnya menjaga kebersihan dari peserta didik kita kurang begitu. Dan mendengar jawaban dari beberapa rekan sejawat mereka pun mengeluhkan hal yang sama, Bu Rizka. Bahkan sekitar sekolah itu kan terdapat ada beberapa pohon-pohon nih. Nah kadang-kadang anak-anak itu sempat nyelipkan bekas makanan gitu kan. Jadi di situ kurangnya kesadaran daripada anak-anak. Nah mungkin dari sini menurut saya nih kurangnya apa penyebab kesadaran dari internal sendiri, dari anak-anak sendiri maupun dari eksternalnya. Mungkin baik dari wali kelasnya kurang memberikan arahan atau dari guru kelas yang lain yang kurang juga memberikan suatu arahan yang tentang pentingnya menjaga kebersihan, Bu Rizka. Mungkin seperti itu, Bu Rizka. Oh, seperti itu, Pak ya. Jadi hal yang sudah Bapak sampaikan ini tadi adalah merupakan obrolan Bapak
bersama rekan sejawat Bapak ya Pak ya? Iya, Bu Rizka, kami sharing dengan rekan sejawat mengenai hal ini. Oke, baiklah. Saya menangkap dari penjelasan Pak Junisai tadi sudah melakukan kolaborasi bersama rekan sejawat serta teknik berkaitan dengan hal-hal yang ditemui di sekolah, di kelas atau ide langkah menyelesaikan sebuah permasalahan. Iya Bu, kami selalu berkolaborasi dan berbagi tentang banyak hal, ide praktek baik misalnya tentang perkembangan siswa dan lain sebagainya, termasuk tentang kesadaran mengenai kebersihan baik di kelas maupun di lingkungan kelas ini. Baik. Adakah ide Bapak atau strategi yang ingin Bapak lakukan untuk memupuk kesadaran, baik secara eksternal maupun internal peserta didik Bapak, agar mereka memiliki kesadaran yang tinggi betapa pentingnya menjaga kebersihan, baik itu kebersihan di kelas maupun kebersihan di lingkungan sekolah. Kira-kira ide Bapak apa nih? Iya Bu, ini yang sudah saya pikirkan beberapa alternatif untuk memecahkan permasalahan yang saya temukan tadi. Pertama, saya akan melakukan tindakan nyata dengan mengadakan inspeksi secara mendadak, seperti yang telah saya lakukan tadi, mengecek persiapan belajar siswa dengan meneliti apakah mereka sudah benar-benar dalam keadaan siap belajar, seperti sampah yang sudah pada tempatnya, kebersihan dan kerapian. Lalu saya juga akan membuat kaligrafi yang berhubung tentang pentingnya menjaga kebersihan. Dan juga insya Allah saya punya alternatif akan menulis sebuah hadis mungkin, dan saya akan tempelkan atau saya buat sebuah kaligrafi tentang an-nazafatu minal iman, mungkin seperti itu Bu, karena pentingnya menjaga kebersihan tersebut. Nah mungkin ini dari pihak kami untuk melaksanakan secara apa Bu ya, katakanlah untuk menyiapkan supaya ada tumbuh kesadaran Ya yang Allah. muncul pada diri anak. Mungkin itu Bu Rizka. Oke, luar biasa sekali Bapak. Eh, Itu solusi yang sangat tepat karena memang solusi itu adalah untuk mendapatkan kebaikan bersama terkait komitmen yang sudah Bapak tawarkan tadi. Saya berharap juga bisa terlaksana dengan lancar, Pak ya. Iya Bu. Baik, kemudian terkait tindak lanjut Bapak nih dari komitmen Bapak nantinya mungkin ada yang tidak sesuai dengan target, barangkali tindak lanjut seperti apa lagi yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan wali kelas, dan kalau tujuannya kami tadi belum tercapai, saya akan terus berkolaborasi dengan kepala sekolah maupun guru kelas serta warga sekolah lainnya secara konsisten dan kontinu agar kebersihan kelas dan lingkungan sekolah kami akan tetap terjaga dan meningkat dari hari ke hari. Itu harapan kami Bu, seperti itu. Benar sekali Bapak, karena memang kolaborasi dari berbagai pihak itu memang sangat penting untuk menunjang kita sebagai guru. Karena di sekolah kita juga disediakan yang namanya wali kelas, guru mata pelajaran, dan juga kepala sekolah untuk menunjang aktivitas kita. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, yang awalnya datang ke saya menyampaikan begitu ya Pak ya, sudah menyampaikan unek-unek mengenai siswa yang masih memiliki tingkat kesadaran rendah dalam hal menjaga kebersihan. Pak Juni sendiri juga sudah temukan solusinya. Kira-kira gimana menurut Bapak setelah kita berbincang, sudah mulai lega atau masih ada yang lainnya, Pak? Ya Alhamdulillah Bu Rizka, secara tidak langsung juga saya merasa sangat lega sekali karena atas masukan juga arahan dari Bu Rizka, saya merasa sangat terbantu sekali untuk memecahkan masalah yang saya hadapi saat ini. Oke. Bagaimana Bapak menilai kompetensi yang Bapak miliki sekarang? Misal saya kasih rate nih dari 0 sampai 10. Hari ini di angka berapa Bapak merasa
berada kompetensi Bapak tersebut? Kayaknya 6 sampai 7 deh Bu Rizka. Ya, Wah, alhamdulillah baik. ya. Iya. Baiklah, dalam beberapa minggu ke depan, maksimal 1 bulan ke depan, Bapak menargetkan kompetensi Bapak dalam meningkat di angka berapa kira-kira dari 6, 7 tadi, kira-kira Pak? Insya Allah saya akan menargetkan sampai dengan 8 sampai 9 lah Bu Rizka. Karena dengan adanya tadi sudah ngobrol dengan Ibu, saya sangat termotivasi untuk meningkatkan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya berharap nantinya saya dengan semangat berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, mudah-mudahan nanti tercapai antara 9 sampai 10 insya Allah. Dari 8 Ya, sampai 10. amin. Ya, 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 amin Pak. Ya, saya juga mendoakan agar proses Bapak nanti bisa berjalan lancar dan saya juga berterima kasih kepada Bapak karena sudah percaya pada saya untuk menerima berbagai cerita dari Bapak. Terima kasih Pak ya. ya Bu Rizka sama-sama. Terima kasih sama-sama. Ya, alhamdulillah. Itu memang menjadi tujuan obrolan kita. Ya, saya berharap juga nanti Bapak tetap mengobrol dengan saya, menyampaikan bagaimana hasilnya, hasil-hasil dari anak tersebut, apakah ada perubahan atau tidak. Saya tunggu nanti laporan dari Bapak, bagaimana tindak lanjutnya ya Pak. Siap Bu, terima kasih. Siap, siap. Jadi bagaimana sekarang, masih ada yang ingin disampaikan? Saya kira cukup Bu ya. Alhamdulillah sudah lengkap sekali dari arahan Ibu yang saya terima. Saya sangat semangat sekali untuk menjalankan kembali minggu depan insya Allah apa yang saya temukan pada hari ini akan berdampak positif kepada perubahan terhadap anak-anak peserta didik kami. Terima kasih Bu Rizka. Ya, sama-sama Bapak, luar biasa sekali. Eh, Semoga lancar ya Pak, sukses dan bisa memberikan pembelajaran yang menuntun bagi setiap siswa. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari-hari yang sangat berbahagia untuk Bapak. Tidak ada lagi pikiran-pikiran yang mengganggu. Baik, terima kasih ya Pak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu? Bu? Itu di sana. Mana? 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 Oke. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Ibu Anggun. Iya, bagaimana nih? Udah selesai ya melaksanakan coachingnya ya? Alhamdulillah selesai Ibu. Saya merasa lega. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya nih kalau boleh tahu nih? Saya merasa lega bisa menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya, yaitu Koci, Pak Junisai tadi. Dan saya juga merasa karena akhirnya bisa menemukan solusi dari persoalan yang dialami ini, merasa lega seperti itu, Bu. Alhamdulillah, udah luar biasa sekali ya. Nah, kita kembali ke yang kita omongin di awal tadi, Bu. Ada beberapa hal yang memang harus kita bincangin terkait dengan supervisi tadi ya. Nah, yang pertama, Bu Rizka tadi sudah ketika melakukan proses coaching, yang menjadi indikator ketercapaian itu adalah pengembangan yang diinginkan. Betul, Bu? Iya, yang sudah saya lakukan tadi bahwa saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai seorang coach yang baik, yang mana saya harus berperan aktif membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kreatif dan sebagainya. Saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi inti dari coach, di mana saya harus berperilaku dalam kehadiran penuh atau present. Saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Kemudian saya juga tadi berupaya untuk alur percakapan tadi itu tidak keluar dari alur dalam percakapan coach, yaitu alur Tirta. Jadi saya tadi berusaha untuk memulai dengan menggali tujuan utama pembahasan.
kemudian menggali identitas persoalan, kemudian juga berusaha untuk memulai dengan mencari rencana solusi, dan mengakhirinya dengan sebuah tanggung jawab dari Koci dalam penyampaiannya, Bu Anggun. Iya, baik. Terima kasih. Izin menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Boleh, Bu Rizka? Boleh sih ya, Bu. Iya, seperti yang sudah disampaikan tadi dan hasil pengamatan antara Bu Rizka selaku coach dan Pak Junisai selaku coach dari awal sampai akhir, di situ Ibu sudah menerapkan alur dengan mulai dari tujuan hingga melaksanakan rencana aksi ya. Sehingga di sini Pak Junisai selaku coach dia merasa terbantu atas masalah yang dihadapinya, kemudian juga mengambil solusi yang sudah dijadikan sebagai acuan, sehingga tidak hanya itu saja, Pak Junisai tadi merasa dia bisa memunculkan ide-idenya atas bantuan dari Bu Rizka. Dia merasa terbantu sehingga bisa memunculkan ide-ide itu untuk mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian tadi juga selama pengamatan saya melihat Bu Rizka juga menerima dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot juga, kemudian merasa kehadirannya secara utuhnya di situ. Kemudian yang paling saya suka dari Bu Rizka tadi itu adalah memberikan apresiasi kepada coach. Itu yang jarang sekali saya lihat ya Bu Rizka ya. Jadi ketika itu Ibu melakukan strategi yang sangat baik ketika melakukan apresiasi. Sangat luar biasa pengamatan saya. Terima kasih banyak Ibu Anggun atas umpan baliknya. Oke, baik, memang sangat bagus ya Bu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir nih Bu. Kira-kira dari semua itu kompetensi tadi kan sudah dikembangkan nih. Kira-kira apalah yang ingin ditingkatkan Ibu ke depannya? Baik Ibu, tentunya semuanya ingin saya tingkatkan ya Bu ya, agar bisa lebih tajam lagi. Kemudian yang menjadi harapan saya, langkah saya untuk meningkatkan semua kompetensi itu, ya saya harus sering-sering melakukan sebuah pelatihan untuk percakapan coaching. Mungkin dengan rekan sejawat atau dengan rekan yang lainnya di tempat ketika saya melayani mereka, ketika mereka ingin bercerita seperti itu. Jadi saya juga ingin lebih mempertajam untuk alur ceritanya juga, agar saya lebih terkoordinir ketika melayani mitra dalam menyelesaikan sebuah persoalannya. Jadi saya ingin terus berlatih intinya Bu Anggun. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, dari hasil pengamatan tadi kan selama proses coaching, Ibu juga sudah sangat luar biasa. Nah, dengan harapan yang saya inginkan ini adalah sudah sama dengan harapan yang Ibu ucapkan tadi ya. Nah, dengan cara berlatih dan membantu teman, itu dengan harapannya supaya lebih terlatih lagi. Semoga kedepannya bisa lebih bermanfaat ya Bu. Lebih baik lagi. Terima kasih Bu Rizka atas waktunya ya. Iya. Sama-sama Ibu Ya, itu Anggun. saja ya Bu Rizka. Ya, Iya, Ibu. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.